Rumah dengan taman kan udah biasa, tapi tamannya bisa dilihat dari kamar, dari area ruang tamu, dari area dapur, dan juga area ruang makan, baru luar biasa. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto, habis leye-leye duduk-duduk di rumah yang fenomenal banget di Surabaya Timur. Ya, rumah dari Griyo Mapan Santoso, lebar 7, panjang 14,5, tipe Zenith. Tapi bukan mobil yang hybrid itu ya. Rumah ini kan bangunannya 2 lantai dan muat untuk 3 kamar tidur, juga 3 kamar mandi, dan pastinya inner gardennya yang cakep banget. Yuk kita bahas satu-satu ya. Tapi buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalain tombol loncengnya tuh. Jadi kalau ada notifikasi video terbaru dari kami, bisa langsung nonton. Like dan komen juga tapi ya. Rumah yang di belakang ini nih, kalau kita lihat dari tampak depannya, ini khas banget. Karena kita bisa milih apapun kemauan kita. Mau modern, jelas dapat. Mau tropical, juga ada. Mau modelannya industrialis, juga dapat. Nah, yang paling keren adalah tuh, bahan pomi yang dipilih untuk bagian yang nonjol ini nih. Sekarang kita lihat dari yang atas dulu ya. Bagian atapnya, dia tuh pakai atap model standar, tapi buangannya itu bukan ke depan atau ke belakang, buangannya ke tengah. Jadi di tengahnya itu kan tadi ada inner garden, dan tetap ada cor-coran, jadi meminimalisir untuk bocor-bocor. Karena atap standar tadi yang dari depan dan belakang buangannya ke tengah, akhirnya bagian depan tuh dapat yang menjulang tinggi banget untuk bagian fasadnya. Kesan megahnya langsung dapat. Secara keseluruhan, rumah ini cuma pakai pemilihan 2 warna, abu-abu dan juga coklat. Abu-abunya ada yang gelap, ada juga yang terang. Nah, untuk yang terang itu ditaruh di bagian tengah, senternya untuk dinding ini. Termasuk untuk bagian jendela-jendela, jadinya pakai warna jendela yang putih. Untuk gordennya itu masih tetap matching. Dan jendelanya juga banyak banget. Untuk bagian bawahnya ini kan ada balkon tuh. Balkonnya tetap aman karena ditutupi pakai railing dan pakai besi modelnya expanded gitu dengan warna putih. Jadinya nggak terlalu two way ya, agak one way. Dan bawahnya lumayan bisa ketutup untuk bagian teras. Jadi kalaupun ada hujan-hujan nggak terlalu nyiprat ke bagian dalam. Kecuali mau tambah kanopi sih. Jadi untuk carport sini kalau memang mau ditutupin kanopi lagi, lumayan bisa dapat buat 2 mobil. 2 mobil kenapa? Karena lebarnya ini hampir sekitar 6 meteran ya. Oh 6 meteran ding, sorry. Karena ininya sekitar 1 meteran untuk sisa bagian tamannya. Dan panjangnya dari depan sampai ke bagian situ tuh. Dari situ sampai situ maksudnya. Itu sekitar 4,5 meter. Tapi kalau sampai ujungnya situ bisa dapat 6 meteran lebih. Lumayan, 2 mobil besar. Untuk bagian sininya kan tadi sekitar 1 meteran. Bisa dipakai untuk depan ini pompa air, juga meteran air. Jadi nggak terlalu berisik ke bagian dalam mesinnya tuh. Di sebelah sininya ada tempat untuk tong sampah. Dan tamannya lumayan lah dapat segini. Bisa ditanami tanaman yang besar sejenis bungur atau bunga Jepang ya. Mau bunga-bungaan yang lebih banyak di bawah, ada bougainville. Tapi kalau depan, ya udah ketapang kencana, punyanya developer. Untuk bagian sininya nih, ini tadi kan untuk industrialis dapat kamprot ala-ala kayak gini, tapi ini pakai cat. Lebih gelap warnanya untuk abu-abu, yang sini lebih terang, jadi nggak terlalu kontras dengan bagian jendela yang sini. Untuk bagian terasnya ini, langsung nuansa perkayuannya dapat dan hangat banget pastinya. Menyambut tamu ataupun sekedar duduk-duduk di sini santai di sore hari, taruh meja, ngeteh, mantep banget sih ini. Yaudah kita masuk ke bagian dalamnya ya. Jendelanya gede banget, floor to ceiling. Pastinya di dalam terang banget. Kita masuk, dapat smart door lock. Dia pakai punyanya Dexon. Mantap. Halo, ini dia bagian dalam rumahnya. Ada yang sadar nggak? Saya tadi nutup pintunya ke bagian dalam. Artinya, buka pintunya ke bagian luar. Ini khas untuk di negara-negara semacam Amerika ataupun Eropa. Indonesia kan nggak gini ya. Living room-nya dong, nyaman banget, lega juga, pemandangannya langsung ke inner garden tadi. Dan open space ke area dining dan juga kitchen. Kita bahas dari sini dulu aja ya. Untuk living room-nya ini kurang lebih di sekitar 4 meteran kali 3 meteran lah. 4 meter kurang lebih, karena bagian bersihnya ya. Dan akhirnya bisa dapat tempat untuk duduk-duduk di sini. Lega banget, mau tambah puff lagi bisa muat untuk beberapa orang. Sekarang kita coba untuk duduk sambil nonton di sini. Wah, kurang nyaman. Jujur ini ya, karena harusnya TV-nya tuh agak naik sedikit pakai bracket ke dinding. Tapi termasuk enak, karena bagian backdropnya istilahnya itu pakai warna gelap. Dan itu kayu, cuman pakai motif kayak HPL batu-batu begitu. Masih matching dengan perkayuan sampai ke bagian atas.
sekarang kita bahas ke bagian dapurnya. Oh, sebelum dapur ini ternyata ada island. Lumayan di sini bisa buat kita mungkin makanan-makanan yang perlu apa ya, nggak perlu dimasak, cuma diolah-olah di sini masih bisa. Harusnya tambahin lagi colokan. Ah, ada nih colokan di sini bisa buat ngejus atau mungkin sekedar kita kerja-kerja duduk di sini pun masih memungkinkan. Karena ini yang bahan kayu, kalau ini yang island untuk khusus makan-makan dia bahannya pakai solid surface. Mirip banget kayak granit. Di sini nih ternyata ada beberapa tempat penyimpanan loh. Tuh, di bawahnya, oh salah, bukan dari atas. Tuh, masih ada 2 susun dan di sini juga. Nah, tapi kalau yang sini ini mungkin lebih ke arah perlengkapan makan ya. Kalau situ tadi, bisa lah untuk naruh-naruh perlengkapan yang di luar urusan makan. Nah, ini dia posisi dapurnya. Startnya sih harusnya hitungannya dari sini ya. Karena ini ada tempat penyimpanan storage istilahnya untuk kulkas, juga beberapa tempat penyimpanan. Bisa sih buat dispenser nanti di sebelah sini. Lumayan kulkasnya juga bisa buat tinggi. Tempat penyimpanan barang-barang juga banyak banget. Dan ini surganya buat kalian yang suka masak-memasak karena dapurnya lega banget, liatin tuh. Sampai ke bagian sini. Mau sambil buka catering juga bisa. Tinggal buka dari sini. Pesan apa, Bang? Ente kadang-kadang ente. Untuk kitchen sink-nya nih, suka banget. Karena dia tuh dari air, maksudnya dari merek air, bahannya dari granit. Jadinya tuh lebih kedap terhadap suara tang 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 tang. Nggak ada istilah kayak gitu. Warnanya gelap, memang agak sedikit effort, harus sering dikeringin. Tapi untuk bagian sininya, nih top table juga bagian backsplash-nya, dia bukan pakai granit, dia pakai solid surface. Maklum, faktor U ya, jadi lupa. Nah, warnanya gelap juga sih, harus sering dibersihin dan dikeringin. Ya serius, sekarang kita ke area meja makan. Meja makannya enak nih, panjang, jadi bisa muat untuk 1, 2, 3, 4. Mau nambah lagi ceritanya ada tamu atau bahkan ada orang tua kita, bisa 1, 2. Jadi muat untuk 6 orang. Untuk bagian atas ini ada perlampuan, ya lumayan unik juga sih. Dan nggak terlalu banyak lah pencahayaannya. Cukup nuansa-nuansa hangat saja. Dan nggak terlalu mengganggu juga kalau kita ngambil makanan atau mau duduk. Tapi estetiknya tetap dapet. Rumah ini juga keren loh. Jadi untuk area sini nih area makan, area dapur, dan juga area living room-nya masih bisa dapat view ke taman atau inner garden-nya sini. Keren ya? Cuman ini nih sayang. Untuk sininya nggak bisa dibuka. Coba kalau bisa dibuka. Bisa digeser. Bisa kebuka. Apaan sih? Yuk kita cek bagian tamannya ya. Set, nah ini kan bisa digeser, jadi bisa dibuka. Kalau bisa dibuka, bisa digeser. Nah ini untuk tamannya, lebarnya 2 meter, panjangnya 3,5 meter. Dan untuk area sini semacam teras ala-ala, bisa dikasih ya mungkin meja kecil buat duduk-duduk. Kok meja? Kursi kecil dan meja kecil buat duduk-duduk. Menikmati panasnya outdoor AC. Ya enggak lah, kalau siang kan dimatiin aja, jendelanya dari buka, pastinya nggak panas. Panasnya outdoor AC hilang karena sirkulasi udara. Tamannya ini termasuk taman Jepang ala-ala ya. Mulai dari situ tuh, hiasan-hiasannya, tanamannya juga dibuat bonsai sih harusnya lebih dapet ya. Dan ini pakai batu-batu putih-putih gini, termasuk untuk batu alamnya ini. Jangan pakai yang warna lebih gelap. Oke, kita masuk lagi, masuk ke area kamar tidur di lantai 1. Yuk, ikut. Ini dia kamar tidurnya. Tapi sementara dijadikan untuk working space atau tempat kerja. Jadi sebenarnya tempat ini tuh buat kamar, cuman sekarang diposisikannya sebagai tempat kerja. Ukurannya lumayan loh, 3 meter kali 3,5 meter. Jadinya kalau mau kita pakai tempat tidur yang king size sekalipun masih oke. Hadapnya tapi ke sana ya. Jadi kalau ada orang tua tidur di sini, itu harusnya bisa untuk 2 orang tua. Buat tamu, apalagi gede lah hitungannya. Kamarnya ini sebenarnya bikin betah loh kalau buat kamar beneran. Karena view-nya itu juga dapat ke bagian inner garden. Dan bagian atasnya tuh. Jadi di rumah ini, semua yang ada sekitaran jendela-jendela, ini modelnya apa? Upmoon. Nah, dan ada LED stripnya. Sebenarnya buat gorden sih, atau buat tirai. Tapi jadi nuansa hangatnya tuh dapat tuh dari LED strip. Hampir semua rumah yang ada jendelanya. Karena di bawah ada kamar tidur, harusnya ada kamar mandi. Ya, di sini kamar mandinya. Ukurannya sekitar 2 meter kali 2 meter, tapi lebar bersihnya atau ukuran bersihnya sekitar 1,8an lah ya. Dan ini nih, untuk pintunya kan nggak ada, ya sementara show unit ya. Tapi pintunya model geser, jadi meminimalisir untuk penggunaan tempat. Sehingga bagian dalamnya sini jadi lebih efektif. Di sini bisa buat wastafel,
Ada juga cermin dengan ambience yang hangat-hangatnya. Untuk area sini, ini area kering ya. Termasuk oke walaupun di atas tangga. Jadi untuk kloset duduknya kita berdiri masih aman. Dan area basahnya ini lebih mendelep ke dalam. Ada plusnya lagi, mendelep lagi ke bagian dalam tuh untuk menuju ke bagian floor drain. Tapi untuk dindingnya termasuk lantai dia nyambung tuh, pakai homogeneous tile. Kalau yang atasnya pakai keramik, motifnya subway seperti ini. Dan untuk nih perumahan ini nggak kaleng-kaleng, karena untuk krannya, kran airnya pakai merek Kohler. Dari kamar mandi sekarang naik ke lantai 2. Untuk ke lantai 2 ini tangganya lumayan lebar loh, termasuk 1,1 meter lah ya. Dan ini benar-benar clean karena untuk railingnya dia di bagian luar tangganya tuh. Jadi 1,1 meter atau 1,2-nya ini benar-benar clean. Yuk naik. Ini dia area lantai 2-nya. Jadi model tangganya kan tadi putaran balik, satu putaran balik aja. Dan area lantai 2 ini ada lorong lumayan, lebarnya sekitar 2 meter, tapi tetap aman karena ada railing. Walaupun atasnya kayu, tapi bawahnya ini tetap plat ya. Tuh, platnya lumayan tebel-tebel, jadi pastinya lebih aman. Di sebelah sini nih, ada satu area yang bisa kita manfaatkan untuk ya semacam taman di bagian atas, tempat kongko-kongko, mau barbekyuan juga aman karena asapnya langsung menuju ke langit tanpa ganggu ke tetangga. Atau mau dibuat kamar lagi juga sangat bisa loh. Ini lebarnya sekitar 3 meter kali 4 meteran. Lumayan, kamarnya gede banget kalau jadi di sini ya. Mau buat jemuran pasti oke. Pemandangan juga langsung ke area inner garden yang tadi. Yuk masuk lagi. Nah ini nih tadi tuh pemandangannya inner garden. Dan ini pun sebenarnya lumayan loh. Kalau mau dibuat jemuran masih oke sih harusnya. Tapi bukaannya ini harus model pintu. Jangan jendela separuh. Dan kasih railing juga. Kalau kasih railing jadi lebih aman. Nggak sampai ke bagian bawah. Yuk geser ke area kamar mandi. Area kamar mandinya termasuk enak ya. Karena lebarnya memang sekitar 1,2-an aja. Tapi panjangnya ini sekitar 3 meter. Jadi untuk area basahnya di sini lumayan kita bisa beraktivitas cukup leluasa, termasuk untuk area keringnya juga cukup leluasa. Dapat cermin juga ya. Dan ini pentingnya kamar mandi yang nggak terlalu lebar, pakai yang wastafelnya kecil aja seperti ini. Cukupan lah untuk kita cuci tangan, bukan cuci piring. Yang menarik di kamar mandi ini adalah ada bagian atasnya itu semacam kaca es. Jadinya ada pencahayaan yang masuk ke sini walaupun siang hari tanpa lampu. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar tidur di lantai 2. Jadi untuk kamar tidur yang ini nih, ini adalah kamar tidur untuk anak, ukurannya sekitar 3 meter kali 3 meter. Termasuk enak kalau untuk kamar tidur anak. Jadi bagian sininya pakai kasur yang kecil aja, sehingga di sininya ada bisa buat semacam kayak ala-ala playground lah ya. Dan tempat-tempat mainannya tuh pakai tray kayak gini. Untuk tempat pakaiannya bisa di sebelah sini. Kalau anaknya masih kecil ya cukup ya, tapi kalau anak udah gede perlu agak atas lagi. Pencahayaan juga nggak kurang-kurang. Dari jendela sini, yang atas bisa dibuka ya, juga dari area pintu, tuh di sini. Jadi tetap ada pencahayaan. Dan yang unik lagi, lihat dong ini. Kalau anaknya masih kecil, yang suka coret-coret di tembok, jangan dilarang. Coret-coret aja, karena tembok ini dia pakai blackboard seperti ini, jadi bisa dihapus, ditulis-tulis lagi, dihapus lagi. Oh ya, ini untuk pintunya bukan pintu plat ya, bukan pintu besi ya. Ini pakai pintu kayu aja. Cuma tetap kasih frame seperti ini untuk bagian kaca tembus ke area balkon. Balkonnya kita cek di kamar sebelah aja. Yuk cek. Dari kamar anak lanjut ke kamar papa mamanya nih. Ini dia kamarnya termasuk lumayan lega sekitar 4,7-an kali 3,6 meteran. Dan ada kamar mandi dalam. Yuk kita bahas satu-satu. Untuk kamarnya, ini posisinya kan kepotong untuk kamar mandi dalam. Jadi bagian sininya ya nggak terlalu gede, tapi cukupan untuk kita pakai tempat tidur yang ukurannya mungkin sekitar 180 dengan syarat mepet ke area tembok situ ya. Jadi area sininya bisa lumayan, dapat space, bahkan untuk naruh bench seperti ini pun masih oke. Cuman agak tinggi ya. Atau saya yang kependekan. Bisa muat naruh barang-barang juga di bawah. Di sini dapat bedsheetable walaupun cuma satu. Naruh tempat-tempat di sini bisa buat mungkin buku-buku atau ya semacam pernak-pernik kayak gini juga masih oke. Nah untuk area sini ini bisa dipakai untuk kita berias ataupun mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang nanggung, baca-baca buku juga masih oke. Ada tempat penyimpanannya juga yang tertutup ya, yang terbuka di situ. Oh di sini juga masih ada tuh yang tertutup, lumayan. Buat naruh-naruh barang di situ juga masih oke. Cerminnya ya sementara di sini di pinggir nggak apa-apa. Tapi kalau mau tambah lagi di sini masih aman karena kosong di sebelah sini.
Pakaiannya kan bisa ditaruh di sini untuk yang digantung, juga untuk pakaian yang dilipat nanti di sebelah sini. Dan ini nih, kelewat tadi. Tuh. Ternyata ini juga masih dapat jendela ya, dan ada sirkulasi udara, bisa dari sini dibuka, sana buka, cross ventilation. Kamarnya sehat banget. Dan ini kamar mandi dalamnya. Yuk masuk. Ini dia kamar mandinya, kurang lebih ukurannya di 2 meter kali 2 meter. Hampir sama juga dengan bagian bawah. Jadi maksudnya di kamar mandi bawah ya. Untuk sininya pakai yang homogeneous style 60-60, yang atasnya pakai yang subway warna hitam juga. Cuman ini nih ada semacam sirkulasi udara di sini dan juga pakai kaca es. Jadi pencahayaannya lumayan, walaupun lampunya cuma satu, tetap dapat. Wastafelnya jadi bisa pakai yang gede karena 2 meter kan. Dan untuk tempat setoran tunai juga cukup aman lah ya. Kalau kita pakai tirai di sini di area basahnya, jadi di situ nggak kecipratan-kecipratan. Dari kamar mandi dalam kita cek ke bagian balkonnya nih. Ada yang menarik. Salah, bukannya keluar. Balkonnya termasuk balkon yang enak karena ukurannya ini sekitar hampir 4 meter kali 1,5 meter. Bentar, saya tutup dulu ya. Jadinya benar-benar kalau kita mau taruh tempat duduk dan juga naruh meja, ini bisa muat untuk beberapa orang loh di sini. Dan anak kita kan di sini tuh, anak kita. Untuk kamar anak nanti kan di sebelah sini. Bisa langsung panggil, yuk keluar gitu. Ini untuk lantainya dan juga untuk dindingnya ini termasuk matching ya. Ini motif kayu, tapi ini homogeneous style. Kalau yang tadi dibahas, ini pakai pomi. Nih, bahannya kurang lebih kayak gini. Ketika di coating untuk bagian outdoor, wah jauh lebih awet dan jauh lebih kuat. Jadi rumah ini kan dapat 3 kamar sebetulnya, tapi dengan sedikit penambahan aja bisa dapat 4 kamar di situ. Dan kalau belinya lewat Rianto, sampai 31 Maret 2025 bisa punya kesempatan dapat 1 unit apartemen atau mungkin hadiah lainnya semacam sepeda motor juga bisa didapetin. Hubungi Rianto ya.